Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, video kita kali ini kita akan mengetengahkan tutorial pembuatan website dengan menggunakan aplikasi Google Site. Jadi di sini aplikasi Google Site ini memang disediakan untuk pembuatan website dan caranya sangat mudah dan cocok sekali buat kita sebagai pemula yang baru belajar untuk melakukan pembuatan website. Oke, langsung saja. Untuk pembuatan website ini, langkah pertama kita bisa menggunakan browser Google Chrome. Ini sudah ada Google Chrome-nya ya. Kita langsung berada di halaman Google, kita klik Google Sites ya. Kita ketik Google Site-nya, Google Sites ya. Kemudian tekan enter. Kemudian di sini ada Google Site Check-in, kita pilih yang check-in-nya, klik, dan kita sudah berada di halaman Google Site. Google Site menyediakan beberapa template ya untuk pembuatan website, tapi di sini kita gunakan lembar yang kosong agar kita dapat membuat kreasi untuk website kita. Kita klik tanda plus untuk membuat website yang baru. Nah, kita sudah berada di halaman Google Site. Google Site ini ada beberapa menu yang dapat kita gunakan. Di antaranya ada menu tema, menu halaman, dan sisipan. Nah, di sini yang pertama coba kita gunakan untuk menu tema. Pada menu tema ini ada beberapa pilihan sederhana, Aristoteles, Diplomats ya. Kemudian ada vision, rata, dan impresi. Ada beberapa pilihan. Ini yang hanya dapat kita gunakan. Kita gunakan yang jenis rata. Kita gunakan, klik. Ya, kita gunakan jenis rata. Kemudian berikutnya kita coba ketik judul halaman. Judul halaman ini kita ganti. Kita ketik misalnya bisnis daring. Kita ketik misalnya bisnis daring ya, kita ketik. Terlalu besar, kita kecilkan teksnya agar lebih cantik hasilnya ya. Kita kecilkan, kita pilih ukuran hurufnya yang 24 misalnya. Nah, pas ya. Kita coba cetak tebal, kemudian kita pilih jenis hurufnya, kita pilih Comic Sans. Selesai ya. Kemudian kita tekan tombol enter, kita bikin sub judulnya misalnya kompetensi keahlian, kita ganti ya, kita tambahkan untuk sub judulnya. Selesai untuk judul daripada website kita. Kemudian berikutnya kita ketik situsnya, kita buat SMKN1. Kita bisa menambahkan logo ya. Kita klik logo, tambahkan logo. Nah, di sini saya sudah menyediakan logonya. Saya sudah dalam bentuk file, kita sediakan di ya, dalam folder website sudah saya sediakan logonya. Jenis logo yang kita gunakan, kita buka. Ini ada folder websitenya, folder logo. Kita pilih misalnya SMK, kita pilih. Nah, sudah tampil di situ logonya. Kita tutup setelannya. Berikutnya, kalau kita ingin menambahkan halaman, kita pilih menu halaman. Di sini sudah sediakan satu halaman, halaman muka. Untuk menambahkan, klik tanda plus di bawah, tanda tambahnya. Tambahkan halaman baru, misalnya ekstrakurikuler misalnya. Oke, selesai. Tambahkan lagi, klik tanda plus ya. Tambahkan lagi. Kita buat halaman baru lagi. Misalnya kita buat struktur ya, struktur organisasi misalnya kita buat. Ya, selesai. Jadi di sini kita punya 3 halaman untuk website kita. Halaman muka, ekstrakurikuler, dan struktur organisasi. Nah, kalau kita ingin mengganti judul halaman, nama halaman itu
kita ganti halaman muka misalnya. Jadi pada halaman muka kita klik titik 3 di sudut kanannya, properti kita pilih, kita ganti dengan beranda misalnya. Jadi halaman muka kita ganti dengan beranda. Jadi ada 3 halaman beranda ekstrakurikuler struktur organisasi. Kemudian kalau kita ingin menambahkan subjudul daripada halaman, misalnya di ekstrakurikuler, klik tanda titik 3-nya, kita klik tambahkan sub halaman, kita ketik misalnya OSIS untuk sub halaman yang pertama. Yang kedua kita buat misalnya pramuka misalnya, pramuka, klik selesai. Salah, berarti kita salah membuat tambahannya, kita hapus, klik titik 3, klik hapus. Kita ada ekstrakurikuler, yang pertama OSIS ya, kemudian tambahkan berikutnya pramuka, kita tambahkan pramuka ya. Halaman berikutnya pramuka, kemudian halaman berikutnya kita tambahkan misalnya peningkatan mutu misalnya. Jadi ada 3 jenis ekstrakurikuler, OSIS, pramuka ya. Kalau kita lihat ini OSIS, halaman OSISnya, kemudian halaman pramuka, subjudul halaman ekstranya pramuka, yang kemudian peningkatan mutu, jadi 3 halaman. Selesai, kita ketik copy daripada website kita. Berikutnya untuk menyisipkan gambar ya, kita buat slider supaya lebih menarik. Caranya pada kata letak diklik, kemudian kita pilih cursor gambar ya, kita pilih cursor gambar. Di sini minimal 2 gambar ya, kita upload gambar, minimal bisa kita gunakan 2 gambar. Kita buka dulu gambar yang sudah saya sediakan di folder website. Itu ada gambar depan, kita sediakan misalnya 4 gambar ya, kita buat 4 gambar. Jadi kita buat slider sini supaya tampilan website kita lebih menarik. Sudah ada 4 gambar, nanti tampil secara bergantian pada halaman depan ini gambarnya. Klik, kemudian untuk kita mau otomatis supaya pindah gambar sendiri. Untuk kecepatan kita pilih menengah, klik sisipkan. Selesai gambar, kita perbesar gambarnya, kita tarik, perbesar gambarnya supaya lebih menarik ya. Berikutnya kita buat judul pada tiap gambar itu ya. Caranya kita klik, kemudian kita klik setelannya, kemudian pada gambar ada tambahkan teks, kita klik tambahkan teks. Yang pertama misalnya kita buat kegiatan Iduka misalnya, gambar yang pertama. Gambar yang kedua sama prosesnya, tambahkan teks ya. Misalnya kita buat kegiatan ekstrakurikuler misalnya, gambar yang kedua kita buat. Kemudian gambar yang ketiga tak sama prosesnya, tambahkan teks ya. Judulnya kita buat misalnya keadaan sekolah judulnya. Jadi setiap gambar kita buat judul, klik OK, kemudian tambahkan teks lagi. Yang berikutnya kita buat gerbang selamat datang, klik OK ya. Kemudian kita perbarui, klik perbarui atau update. Nah, selesai ya. Slider sudah kita buat, di bawahnya ada judulnya di sana ya. Kita coba preview. Ini tampilannya. Kalau ada judulnya, berubah secara otomatis gambarnya. Ini namanya slider. Nah, ada judulnya, keadaan sekolah, kemudian gerbang selamat datang. Nah, selesai kita buat slider. Berikutnya kalau kita ingin menambahkan gambar atau teks ya, di sini ada beberapa pilihan, kita klik tata letaknya, klik kembali. Nah, ada beberapa format untuk masukkan gambar dan teks ya. Kita pilih misalnya untuk tampilkan 1 gambar saja, klik di atas.
kita upload gambar sudah saya sediakan tadi. Kita klik tanda plus, klik upload. Nah, kita masukkan salah satu gambar, misalnya gambar lab, kita masukkan, klik, kemudian klik open, kita masukkan gambar. Nah, sudah masuk. Berikutnya untuk teks, ini bisa kita ketik langsung ya. Ini format besar huruf, cetak tebal dan seterusnya disediakan juga. Kita gunakan ukuran 11 saja. Teks di sini bisa kita ketik atau di sini sudah saya sediakan di file dalam bentuk Word atau dalam berextension doc. Kita buka dulu, sudah saya sediakan. Jadi bisa kita ekspor teksnya dari aplikasi yang lain. Di sini saya gunakan aplikasi Microsoft Word. Sudah saya buat di folder web juga, website. Kita klik ke websitenya, cari. Nah, di sini sudah ada. Kita cari, ada folder websitenya, kita double klik. Sudah saya sediakan, double klik. Nah, ini contoh teks yang akan kita ekspor atau kita kopikan ke website kita. Kita blok seluruhnya, kita klik kanan, klik copy, kita kopikan nanti ke website yang akan kita buat ya. Klik kanan sini pada website, paste, klik. Nah, selesai. Itu tampilan teksnya ya. Untuk tampilan teks ini bisa kita buat sebatas apa yang kita inginkan ya. Terserah mau kita buat apa. Kita perbesar gambarnya supaya lebih menarik, supaya sesuai dengan kondisi teksnya. Kita perbesar. Nah, tampil sudah. Ini hasil website untuk halaman depan. Banyak sebenarnya proses yang dapat kita lakukan ya. Di sini kita buat selengkapnya, artinya nanti bisa kita hubungkan pada link web yang lain. Kita klik, nanti tampil secara keseluruhan teksnya, atau kita hubungkan pada link yang lain. Nah, itu nanti pada video berikutnya kita sajikan. Selesai website kita isi halaman beranda untuk pembuatan video halaman pertama ini. Berikutnya kalau ingin publikasikan ya, kita tinggal klik publikasi kalau ingin dipublikasikan ya. Di sini sudah selesai kita buat ya. Sini ada menu, kita lihat menu setelannya, kita cek dulu keberadaannya ya. Kita cek dulu image-nya, itu logo yang sudah ada. Kalau kita ingin ganti bisa di situ kita ganti logonya. Kemudian kalau kita silakan dipublikasikan kalau kita sudah selesai secara keseluruhan.